Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum ash-shahra falyasum. Ma'asyiral muslimin wal muslimat dimanapun berada, cinta media massa, media dakwah istimewa, malam ini kita berkesempatan bertauziah bersama kegiatan yang disponsori oleh Ansar Ngaji Ramadan. Insyaallah kita semua dalam kemudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita syukur nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat yang tiada tara, kesempatan sehat walafiat hingga dapat bertemu dengan Ramadan 1442 Hijriah pada sehat walafiat. Oleh karena itu sekali lagi mari kita syukuri nikmat Allah ini. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Allah Subhanahu wa Ta'ala, seandainya kalau kita disuruh untuk menghitung nikmat ini, maka tiada ujung-ujungnya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. La tuhsuha. Dalam hadis kursi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan artinya bahwa seandainya kalau air laut kita jadikan dia tinta untuk menulis nikmat Allah ini, maka tidak ada ujung-ujungnya. Habislah air laut, tapi nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah habis. Begitu pula dalam hadis kursi Allah, seandainya lembaran atau pelepah pohon kita jadikan dia kertas untuk menulis nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, habislah pelepah pohon maupun dedaunan, tapi nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah habis. Karena itu sekali lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Ibrahim, la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Marilah kita bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, seandainya kalau kita bersyukur Allah akan tambahkan nikmat itu. Tapi kalau kita kufur nikmat Allah, insyaallah azab Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat pedih. Jamaah rahmatullah yang insyaallah Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini tidak bosannya jua saya mengajak kita sekalian mengaturkan sembahkan kepada Rasulullah SAW dan Muslim. Insyaallah kita termasuk orang yang selalu istiqamah dan suatu ketika nanti termasuk dalam hamba dari syafaat Rasulullah SAW. Jamaah sekalian yang insyaallah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebetulnya kita harus bersyukur. Ramadan adalah bulan yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bonus yang luar biasa kepada umat Rasulullah SAW. Kita mengumpulkan, mengisi pundi-pundi amal. Bahkan betapa pentingnya Ramadan ini kalau kita bandingkan dengan amal-amal ibadah yang lain. Dan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang bahwa innamal amal ibnu Adam, setiap amal ya, yang oleh umat ini, anak cucu Adam, itu semuanya lahu innamal amal bin Adam, itu semuanya untuk mereka illa syam, kecuali amal ibadah puasa. Innahu li ajli. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa puasa itu untukku dan aku sendiri yang menentukan isi dari ibadah puasa. Jamaah sekalian, amal-amal agama yang lain bukan tidak diprioritaskan, akan tetapi di dalam Al-Quranul Karim dibahas khusus tentang ibadah Ramadan. Kenapa demikian? Di dalam surat Al-Baqarah 183 ayat yang didengungkan tentang kewajiban umat Islam melaksanakan ibadah fardu, ibadah Ramadan. Kenapa begitu penting? Dijawab oleh Al-Baqarah 185, Syahr Ramadan alladzi, kita ini sebagai umat Rasulullah SAW, Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ternyata Al-Quran
yang kitab suci Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW diturunkan dalam bulan Ramadan. Bahkan tidak itu saja, kitab-kitab samawiyah yang lain mulai dari Suhuf Nabi Ibrahim, kemudian turun kepada Zabur, Taurat, Injil, semuanya diturunkan dalam bulan Ramadan. Bahkan Al-Quran Al-Karim sendiri diturunkan tepatnya tanggal 17 Ramadan. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran sendiri sebagai Al-Furqan, hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, tidak hanya untuk orang mukmin saja, tetapi yang namanya manusia hudan linnas. Wa bayyinat minal huda wal furqan. Al-Quran sendiri sebagai penjelasan mengenai segala sesuatu yang cerita dalam Al-Quran Karim. Allah Subhanahu wa taala melalui peristiwa-peristiwa diterangkan sehingga Al-Quran kemudian menjadi Al-Furqan sebagai pembeda yang hak dan batil. Ayat ini berlanjut, faman syahida minkum asy-syahr falyasum. Oleh karena itu barang siapa yang ketika bertemu dengan bulan itu, maka hendaknya dia berpuasa. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, puasa sendiri dikatakan bahwa ibadah sir. Kenapa disebut ibadah sir? Karena hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala kita tahu, dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Seandainya hari ini teman-teman ada yang istri atau suaminya tidak berpuasa, kemudian ke Ternate atau kemana saja ke Halmahera, di sana dia makan, kemudian dia menikah mulut atau membersihkan mulut, pulang lagi ke rumah, kemudian di waktu menjelang berbuka puasa dia ikut sama-sama berbuka puasa dengan di rumah, langkah itu munafik. Tetapi hanya Allah dan dia yang tahu. Orang di rumah kira dia berpuasa, padahal dia sendiri tidak berpuasa. Inilah kemudian istimewanya Ramadan. Kenapa sampai Allah Subhanahu wa taala amalnya dicatat sendiri? Karena sesungguhnya kita bandingkannya kepada yang lain. Puasa, kalau kita lihat istri, seorang atau suami istri itu halal di bulan-bulan yang lain atau di malam hari. Di siang hari kita disuruh untuk mengerem. Padahal tidak ada yang melarang kalau misalnya di dalam kamar kita lakukan perbuatan, atau kita masuk dalam kamar mandi kita berkumur kemudian ada air yang masuk ke dalam itu. Tidak ada yang tahu. Tapi kemudian inilah kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan bulan ini bagi siapa yang ketika lulus maka diberikan suatu anugerah dalam bentuk ada satu pintu surga yang dilewati nanti namanya Ar-Rayyan. Bagi siapa yang ketika mereka berhasil di sepertiga malam yang pertama oleh Rasulullah SAW mengkategorikan sebagai curahan rahmat, kemudian yang kedua sepertiga yang kedua 10 malam yang kedua yang nanti akan datang kita 2 hari lagi kita akan dapati atau bertemu oleh Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni siapa saja yang lolos dalam Ramadan, dan nanti yang terakhir ketika kita akan mendapat itu dengan nar. Tapi ujung-ujung kemudian kita ini biasanya sudah tahun tarusa dapat berkah Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan tidak usah kita cari rahmat, tapi yang penting ataupun kita tidak bisa dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita dibebaskan tarusa masuk neraka saja. Padahal tidak, itu sistematis. Jamaah sekalian, karena Allah Subhanahu wa taala otomatis bahwa ketika seseorang yang mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu kemudian akan dijauhi dari siksa api. Jamaah sekalian yang disebut Allah Subhanahu wa taala, tujuan daripada ibadah Ramadan yakni la'allakum tattaqun. Bulan ini sesungguhnya takwa. Sebagaimana dalam hidup ini, sebagaimana ada dalam kalimat tadi dalam surah Al-Mulk dibawakan, kami sengaja bawakan ayat ini tadi yang pertama, ujungnya adalah la'allakum tattaqun. Inilah yang jadi tujuan daripada ibadah Ramadan. Yang ini kita semua akan memperoleh inna akramakum indallahi atqakum. Di bulan ini kita raih sama-sama. Oleh karena itu alangkah ruginya kita, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini adalah bulan di mana iman kita dipacu, iman kita
dicas. Sebagaimana dikatakan bahwa iman adalah buah dari nafsu. Nafsu itu adalah nafsu. Selama ini kita kenal ada dua nafsu yang ada di dalam diri kita. Nafsu yang pertama adalah nafsu lawwamah. Terkadang kita tanpa disadari kalau ada hal-hal yang baik atau sifat yang baik, ketika iman kita lagi turun, dia kemudian memacu kita untuk melihat. Maka kita condong kemana-mana. Itu kenapa? Karena iman kita lagi turun. Namanya nafsu lawwamah. Kemudian dipacu oleh Ramadan ini, kita akan dibentuk oleh nafsu yang namanya nafsu mutmainnah. Di dalam Al-Quran Al-Karim bilang, irji'i rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli fi jannah. Kita mencari di dalam bulan ini dari Lailatul Qadar yang ujung-ujungnya mutmainnah. Kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini, kembalilah kepada Rabbmu, pada Tuhanmu dengan bahagia, dengan tenang, dan insya Allah masuklah ke dalam golongan hambaku dan masuk menjadi surga, di pintu surga melalui pintu air yang tadi. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, inilah hikmah Ramadan, sehingga pada kesempatan sisa waktu ini seperti yang pertama yang mari kita lalui, kemudian yang kedua kita memohon ampun Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah yang ketiga nanti kita sama-sama membela diri kita, yakni dalam surat At-Tahrim ayat 6 dikatakan bahwa ya alladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, jagalah dirimu, keluargamu dari siksa api neraka. Di ayat ini Allah katakan pula bahwa qulubun nas wal hijarah, yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Jemaah sekalian, oleh karena itu di ujung insyaallah kita sama-sama meraih ini, kita mengajak keluarga kita lindungi, semoga Allah Subhanahu wa taala jauhi kita dari siksa api neraka. Jemaah sekalian, insyaallah Subhanahu wa taala, insyaallah ada keberkahan dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh gerakan pemuda Ansar Qabailul Lawan ini, insyaallah menjadi pencerahan bagi anak-anak muda. Insyaallah ke depan nanti kita tumbuh menjadi kota Tidore yang sesuai dengan moto atau visi yang kita bangun, yaitu kota santri yang berakhlak karimah. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, kiranya kesempatan barakah ini bersama diri dan keluarga sekalian, kami mohon maaf kiranya ada hal yang tidak sepatutnya saya ucapkan, dan sesungguhnya ada kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.